Soft drink merupakan minuman yang mengandung zat aditif atau zat tambahan makanan, dapat berupa pewarna, perisa, pemanis buatan, hingga pengawet. Nah, salah satu komponen penting dari soft drink adalah pemanis buatan, teman-teman. Pemanis buatan dipilih untuk menekan biaya produksi karena sangat tidak mungkin menggunakan gula alami sebagai pemanis dalam soft drink. Bahan yang lazim digunakan sebagai pemanis soft drink adalah aspartam yang manisnya 200 kali lebih manis dari sukrosa atau gula tebu. Menariknya, aspartam ini stabil dan akan memberikan rasa manis yang optimal pada pH asam antara 3 hingga 6. Sehingga untuk menjaga kualitas rasa manis dari soft drink, harus dijaga pH-nya agar tetap asam. Lalu bagaimana caranya menjaga pH dari soft drink ini agar tetap asam? Nah, disinilah peran larutan penyangga, yaitu bermanfaat untuk mempertahankan pH pada kondisi asam. Senyawa yang berfungsi sebagai larutan penyangga pada soft drink adalah asam sitrat dan natrium sitrat. Ketika kedua zat ini ditambahkan pada soft drink, maka akan terbentuk sistem penyangga antara asam sitrat dengan ion sitrat. Sehingga pH dari soft drink akan stabil pada kondisi asam dan rasa manis yang dihasilkan aspartam akan optimal. Inilah mengapa muncul rasa asam-asam manis dalam soft drink. Karena selain rasa manis dari aspartam, terdapat pula asam sitrat yang memberikan rasa masam. Lalu menariknya, selain dapat mempertahankan pH, ternyata campuran antara asam sitrat dan natrium sitrat ini juga dapat berfungsi sebagai pengawet, sehingga soft drink dapat dinikmati dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, campuran asam sitrat dengan natrium sitrat ini ternyata banyak juga dimanfaatkan dalam makanan olahan, seperti pada buah kaleng, jelly, selai, hingga ikan kalengan yang menggunakan saus tomat. Fenomena menarik tentang asam karbonat ini kemudian dipelajari oleh Lawrence Joseph Henderson pada tahun 1908. Henderson melakukan eksperimen dengan mencampurkan asam karbonat dengan garam bikarbonat berupa natrium bikarbonat dengan perbandingan yang signifikan atau berimbang. Kemudian Henderson menambahkan beberapa senyawa asam, basa, dan air ke dalamnya untuk mengetahui perubahan pH yang terjadi. Nah, Henderson menemukan hal yang menarik dari eksperimen yang ia lakukan. Ternyata jika asam karbonat yang merupakan asam lemah dicampurkan dengan basa konjugasinya, maka akan menghasilkan larutan yang pH-nya stabil dari penambahan sedikit asam, basa, dan air. Kemudian Henderson melakukan banyak percobaan lain dengan menggunakan berbagai jenis asam lemah, mulai dari asam asetat, asam fluorida, hingga asam formiat. Henderson menemukan hasil yang sama, bahwa ketika asam lemah dicampurkan dengan basa konjugasinya atau garamnya, maka dapat mempertahankan pH larutan. Temuan ini yang kemudian dikenal sebagai larutan penyangga atau buffer. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika hal ini dilakukan pada basa lemah? Apakah akan menimbulkan hasil yang sama? Ternyata hasil yang didapatkan juga sama. Ketika basa lemah dicampur dengan asam konjugasinya atau garamnya, ternyata akan menghasilkan larutan penyangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga merupakan campuran dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya.